Kalian pasti tahu loh ya, kita tuh sering banget nge-review NVMe SSD. Dan pada video tersebut, kalian tuh komen, Bang, kalau misalnya NVMe SSD ini kita pasang di Gen 3, atau mungkin kita pasang di part komputer yang lama banget, di Gen 2 ataupun Gen 1, kira-kira performanya gimana Bang? Apakah bisa nyala atau bisa dipakai Bang? Nah, kita juga penasaran, padahal di video tersebut, kita itu pakai NVMe SSD Gen 4. Ngefek nggak sih penurunan Gen di performa SSD NVMe ini di aplikasi yang kita pakai sehari-hari? Langsung aja, kita simak videonya sampai habis. Kita semua tahu ya, bahwa SSD NVMe sampai dengan hari ini itu selalu memberikan inovasinya. Dari yang cuman kepingan RAM dulunya, ya kayak cuman kepingan lempengan motherboard gitu atau PCB, hingga dengan sekarang itu yang pakai heatsink atau heatsink yang segede gaban. Dari yang chip speednya cuman 1 gigabit per second, hingga sekarang tuh up to 7 gigabit per second. Nah, kita itu juga banyak banget nge-review SSD NVMe, dari yang merek lokal hingga merek ternama seperti Western Digital. Yang bikin menarik itu ketika kalian tanya, Bang, kalau misalnya NVMe SSD ini yang Gen 4, terus kita pasang di Gen 3 ataupun di Gen 2, itu apakah bisa nyala? Jawabannya simpel, bisa. Tapi apakah dengan penurunan gennya, pastikan speednya juga turun. Apakah itu berpengaruh dengan aplikasi yang kita pakai sehari-hari? Ya, contoh seperti kita lagi nge-game, ataupun kalau kita lagi ngedit video ya. Nah, untuk itu, kita tuh sedikit melakukan riset, dan juga kita nguji. NVMe Gen 4 yang kita punya, itu kita turunin gennya. Dari Gen 3, Gen 2, ya kita uji lah dari Gen 4 dulu, kemudian di Gen 3, sampai di Gen 2. Nah, hasilnya itu bisa kalian lihat di layar kalian sekarang. Ini adalah pengujian sintetis PCMark 10, dan kalian bisa lihat di sini. Untuk aplikasi seperti PCMark 10, ini adalah simulasi penggunaan aplikasi sehari-hari. Jadi kayak misalnya kalian lagi browsing, kemudian kalian lagi ngetik Office, hingga seperti digital content creation. Nah, di sini untuk SSD Gen 4, hasil skor yang essential skornya itu di kisaran 10.700-an. Kalau kita turunin NVMe SSD-nya yang Gen 4 tadi ke Gen 3, essential skornya itu masih sama di kisaran 10.700-an. Dan essential score ini itu meliputi kayak kita lagi browsing ataupun kita lagi video call dan lain-lain. Dan kita turunin di Gen 2 itu masih sama ya, skornya di kisaran 10.700-an. Lalu ketika kita lagi ngetik ya productivity paling enggak, itu kayak Excel, kemudian PowerPoint, Word, dan lain-lain. Di sini skornya itu kurang lebih sama dari Gen 4, Gen 3, ataupun Gen 2, itu masih di kisaran 10.300-an ya. Ya, turun-turun di 200-an ini kita bisa anggap ini adalah marginal error ya. Kemudian kita masuk di digital content creation. Di digital content creation ini seperti foto imaging, kemudian editing video, dan lain-lain. Di sini skornya masih kurang lebih sama dari Gen 4 sampai dengan Gen 2. Itu masih di kisaran 9.400-an sampai dengan 9.300-an. Jadi kurang lebih 11-12 kalau misalnya kita pakai SSD NVMe ini dari Gen 4, Gen 3, ataupun Gen 2. Lanjut di pengujian berikutnya itu adalah di 3D Mark Storage ya. Di 3D Mark Storage ini dia pengujiannya pure hanya untuk gaming aja. Di sini ini kelihatan banget kalau kita pakai SSD sesuai dengan gennya. Kalau misalnya kita pakai Gen 4, Gen 3 ataupun Gen 2. Di Gen 4 ini memang benar-benar bisa maksimal kalau misalnya si SSD Gen 4 ini kita pakai untuk gaming ya. Karena terlihat di sini skornya tuh jauh lebih baik dibandingkan dengan SSD Gen 3 ataupun SSD yang Gen 2 untuk NVMe SSD. Kalau misalnya kita bandingkan dengan SATA ya jelas ya kencengan NVMe SSD ya. Untuk perbandingan skornya itu speednya berapa dan lain-lain, kalian bisa cek di layar kalian sekarang perbandingan screenshotnya untuk hasil Gen 4, Gen 3 sampai dengan Gen 2.
Lanjut di pengujian berikutnya yaitu Crystal Disk Mark. Ya, seperti biasa kalau kita nguji SSD NVMe pastinya kita nguji sekuensialnya ya. Di sini memang kelihatan banget kalau kita nguji sekuensial Gen 4, Gen 3 ataupun Gen 2 kelihatan banget bahwa Gen 4 itu memiliki bandwidth read dan write-nya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang Gen 3 ataupun Gen 2. Dan di sini kalau misalnya kita turun ke Gen 2 ini separuh lebih ya, bisa dibilang penurunannya hingga 60% lebih ini ya. Dia turun di 1700-an untuk read dan write-nya di kisaran 1700-an juga. Sedangkan kalau di Gen 4 itu di kisaran 4900-an, write-nya itu di kisaran 2500-an. Oke. Nah, dari hasil pengujian sintetis tadi, itu bisa kita sedikit simpulkan ya, bahwa seperti aplikasi atau simulasi, kalau misalnya kita pakai SSD NVMe tadi, kita pakai untuk daily apps seperti Office, Word, kemudian content creation atau editing video dan lain-lain, itu pengaruh performa dari NVMe SSD itu nggak seberapa. Jadi kalian mau pakai di Gen berapapun, Gen 4, Gen 3, ataupun Gen 2, itu nggak ada pengaruhnya sama sekali, bahkan masih tetap kelihatan kenceng ya. Tapi kalau kita lihat di pengujian sintetis seperti 3D Mark Storage tadi, bahwa di 3D Mark Storage itu bisa mensimulasikan kalau misalnya si NVMe SSD ini kita pakai di gaming, ternyata itu kelihatan banget kalau misalnya kita turunin performanya. Jadi bisa kita sedikit simpulkan, kalau misalnya kita pakai game, apakah bakal sama? Ya, sekarang kita coba lihat di layar kalian sekarang ya, ini kita tes menggunakan GTA 5 dengan preset 1080p very high preset. Nah, kalian bisa lihat untuk settingan SSD Gen 4, Gen 3 ataupun Gen 2. Gen 4 ini memiliki average FPS jauh lebih baik dibandingkan dengan yang Gen 3 ataupun Gen 2. Untuk 1% low-nya ini kurang lebih sama, nggak kelihatan banget. Tapi waktu kita cek menggunakan average FPS, kelihatan banget bahwa di game seperti GTA 5 ini membutuhkan kecepatan storage yang jauh lebih kencang. Jadi kalau misalnya kalau kalian pakai Gen 4 dengan storage yang kencang seperti ini, otomatis dia memiliki average FPS yang jauh lebih baik. Nah, gimana perbandingannya? Kalian bisa lihat di video berikut ini. Nah, lanjut di game berikutnya itu kita pakai Dota 2 dengan preset sama, resolusi 1080p untuk resolusinya, dan untuk detail grafiknya itu kita pakai high preset. Nah, di sini untuk menggunakan SSD dengan generasi 4, 3, ataupun 2 ini nggak jauh beda. Jadi kalian bisa lihat average FPS maupun 1% low-nya ini sama aja, jadi 11-12, nggak ada yang jauh lebih baik ataupun jauh lebih buruk. Jadi di sini kelihatan banget Dota 2 tidak membutuhkan SSD NVMe yang kenceng-kenceng banget ataupun SSD yang terlalu kenceng ya. Jadi yang biasa-biasa aja, yang penting kalian bisa main Dota 2. Berbeda lagi seperti yang GTA 5 tadi ya, dia memang open world map, jadi dia membutuhkan SSD yang kenceng. Nah, untuk perbandingan hasil videonya seperti apa, kalian bisa lihat di layar kalian sekarang. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Step from your grasp. The Rune of Illusion.
Dari sini, kalian bisa lihat ya, efek dari NVMe SSD kalau misalnya kita pasang nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama si NVMe SSD tersebut. Lagi pula, dari hasil yang tadi kita sajikan, kalian tuh bisa ngambil sedikit kesimpulan ya. NVMe SSD yang kayak gimana yang kalian butuhkan dan speed berapa yang sebenarnya kalian inginkan untuk kalian pakai di primary storage kalian. Mau yang Gen 3, ataupun Gen 4, ataupun Gen 2 misalnya. Atau mungkin kalian butuh Gen 4 yang cukup, yang murah aja, dan kalian pasang untuk dipakai di daily office, ataupun untuk content creation kalian. Jadi, sesuaikan dengan apa yang kalian butuhkan. Sekian video pengujian NVMe SSD ini. Semoga dengan video ini itu bisa menjawab apa yang kalian tanyakan di kolom komentar di video yang sempat kita buat. Dan semoga dengan video kali ini kalian tuh bisa memilih NVMe SSD sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan. Ya, misal butuh yang kenceng ataupun butuh yang tengah-tengah, ya sesuaikan aja dengan budget ataupun kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian tertarik untuk baca news dan artikel terbaru, kalian bisa mampir di website kita di arx.co.id. Kalau kalian punya Instagram dan TikTok, jangan lupa kepoin Instagram dan TikTok kita di @arxidmedia. Suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen di bawah kalau kalian masih punya banyak pertanyaan mengenai NVMe SSD ataupun di video kali ini misalnya ada yang kurang, ya kalian bisa taruh di kolom komentar. Share video ini sebanyak-banyaknya kalau misalnya ini berguna buat teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe karena kita masih butuh subscriber. Saya Ali Mukhtar, ciao.